Nama gue Emma Andini, remaja biasa berumur 17 tahun. Gue punya saudara kembar, namanya Farah Andini. Iya, kita kembar. Gue adik, dan Farah adalah kakak gue. Gue dan Farah lahir dengan jarak cuma 5 menit. Halo guys, ketemu lagi sama aku, Dea Yunivaleni. Kali ini aku mau bagiin satu kisah yang bakal nemenin kegabutan kalian hari ini. Yuk langsung aja. Sebelum masuk ke videonya, aku ingetin kalian untuk klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa untuk hidupin notifikasinya biar kalau RC upload kan gak bakal ketinggalan. Oh, satu lagi, kalian harus banget follow Instagram Relationship Chat Online karena cocok banget buat para jomblo berhalu-halu ria. Mama cerita, kalau dulu dia sempat mau kehilangan Farah. Farah sempat hampir gak selamat waktu mama ngelahirin gue dan Farah. Dokter juga bilang kalau mama cuma bisa ngelahirin satu anak dengan selamat karena kandungannya lemah. Dan anak yang selamat adalah janin bayi yang kuat selama di dalam kandungan. Dan janin itu gue, Emma. Gak peduli mau lahiran normal atau sesar, Farah memang lebih lemah daripada gue saat dalam kandungan. Walaupun dia sempurna dan gue enggak, tapi selama dalam kandungan, gue lebih sehat daripada dia. Mama marah, karena bayi yang cacat lah yang sehat. Sedangkan bayi yang normal enggak. Mama gak pengen malu karena anak pertamanya cacat. Tapi ternyata Farah berhasil bertahan dan dia hidup. Dan itu alasan kenapa mama sayang banget sama Farah. Tapi gue gak terima sama alasan mama. Gue juga gak pernah minta ke Tuhan untuk dilahirin seperti ini. Gue gak pernah minta untuk dilahirin hanya dengan satu kaki. Dan misalkan dulu Farah gak selamat, apakah itu salah gue? Bukan kan? Itu sama sekali bukan salah gue. Itu udah kehendak Tuhan. Terus kenapa gue yang selalu disalahin? Gue bilang ke mama kalau misalkan Farah dulu meninggal itu sama sekali bukan salah Emma. Dan Emma juga gak pantas dapat perlakuan begini. Apalagi dari ibu kandungnya sendiri. Tapi mama malah jawab, kamu tuh belum jadi ibu, jadi gak akan tahu rasanya kalau kehilangan anak. Terus apa bedanya jadi gue? Gue punya mama, tapi gak pernah sama sekali ngerasain kasih sayang dia. Dia marah karena hampir kehilangan anaknya. Lalu apakah gue boleh marah karena gue sendiri hampir gak pernah ngerasain kasih sayang mama gue? Padahal jelas-jelas dia ada. Dosa apa sih gue? Dosa apa yang dilakukan anak bayi baru lahir sampai mamanya benar-benar benci sama dia? Gue gak pernah minta untuk jadi cacat. Gue gak pernah minta untuk jadi janin bayi yang kuat. Terus kenapa gue yang disalahin sampai sekarang? Kenapa gue gak bisa dapetin kasih sayang yang Farah dapetin? Dan mama langsung pergi. Dan gue cuma bisa nangis. Hari itu gue berperan sebagai Farah, bener-bener jadi seseorang yang disayangin mama. Tapi kasih sayang yang diberi mama itu tetap buat Farah, bukan buat gue. Jadi rasanya bener-bener hambar. Paginya di ruang makan gue ngeliat Farah baru pulang. Dan papa langsung nyamperin dia. Begonya gue kelupaan buat chat papa kalau gue pergi. Tapi papa gak marah sama sekali. Dia cuma nanya, kenapa kok pergi sampai nginep terus gak bilang. Terus mamanya letuk. Udahlah biarin dia jadi anak nakal. Emang paling benar itu si Farah. Dia anak baik yang gak pernah keluar malam. Apalagi sampai nginep-nginep gitu. Pengen banget gue teriak. Gue pengen bilang kalau yang lagi duduk sama mama sekarang itu Emma. Dan anak yang mama selalu bangga-banggain, yang barusan pulang itu Farah. Tapi gue cuma bisa diem. Dan di sekolah, gue tukeran lagi. Gue kembali jadi Emma. Habis pulang sekolah, gue samperin papa langsung ke kantornya. Gue minta maaf atas hal yang tidak gue lakukan. Itu semua karena gue sayang papa. Dan untuk hari-hari berikutnya, Farah terus minta tolong gue untuk jadi dia. Gue terpaksa mau karena itu jalan satu-satunya gue bisa deket sama mama.
2 kali dalam seminggu gue jadi Farah. Setiap Farah mau jalan sama teman-temannya atau malam mingguan, gue selalu gantiin dia. Gue tahu, gue cuma jadi kambing hitam. Gue tahu akibatnya. Gue jadi tambah buruk di mata mama, dan gue jadi kasihan sama papa. Tapi Emma juga pengen deket sama mama terus, Pak. Maafin Emma ya. Sampai pernah ada acara makan malam keluarga sama teman kerja papa, Farah nggak ikut. Dan iya, gue gantiin dia hari itu. Gue jadi Farah lagi, sedangkan Farahnya nggak tahu kemana. Malam itu papa bilang, maaf ya, anak saya yang satu lagi sibuk, jadi nggak bisa ikut. Dan teman papa cuma iya aja. Mereka nggak nanya apapun. Jadinya mereka belum tahu kalau gue kembar. Dan di malam itu juga, gue kenalan sama anak teman papa. Dia cakep, baik, dan kayaknya gue suka sama dia. Nama dia Willy. Tapi seperti yang kalian tahu, dunia ini tuh cuma milik Farah. Emma tuh cuma numpang. Waktu gue udah mulai deket sama Willy, udah sering chat juga, tiba-tiba Farah ngechat gue gini. Akhirnya, di makan malam berikutnya, gue gak jadi Farah. Gue diem di rumah. Kenapa gue di rumah? Kenapa kok gue gak ikut aja? Farah yang nyuruh gue pura-pura sakit dan gue harus turutin kata-katanya. Kalau enggak, gue diancem gak akan pernah bisa pura-pura jadi dia lagi. Tapi Willy kayaknya sadar. Terus dia ngechat. Ternyata Farah udah dapet nomornya Willy. Kayaknya gue gak bakalan bisa chatan lagi sama Willy. Terus besoknya gue penasaran banget.
Farah sama Willy ngapain aja di taman. Jadinya gue ikutin. Gue dengar pembicaraan mereka. Awalnya biasa aja, tapi akhirnya gue shock. Gue denger Willy nembak Farah. Sakit banget. Mereka pacaran. Dan 1 minggu kemudian, hal mengejutkan terjadi. Papa marah besar. Gue bisa denger dia lagi bentak Farah di ruang tamu. Dan Mama cuma bisa nangis. Hal mengejutkan itu adalah Farah hamil. Tapi gue yakin Willy gak kayak gitu. Pasti bukan Willy pelakunya. Akhirnya kita sekeluarga ke rumah Willy, dan hari itu gue ikut. Gue akan ketemu Willy sebagai gue, sebagai Emma. Willy dan keluarganya nyambut kita dengan baik. Dan sebelum Papa to the point dia mau ngomong apa, Willy udah nanya duluan. Om maaf, kok ada 2 Farah? Dan Papa gue jelasin kalau gue kembaran Farah. Papa langsung to the point ngomong ke keluarga Willy buat tanggung jawab atas anak di kandungan Farah. Gue cuma bisa nunduk, gue gak rela sama semua ini. Mereka semua kaget. Willy juga kaget. Dan dengan tegas Willy bilang, Saya nggak pernah nyentuh Farah, Om. entah kenapa rasanya lega banget. Gue tahu Willy cowok baik. Tapi Farah, drama queen. Dia bilang, kamu lupa pernah lakuin itu. Kamu gak mau tanggung jawab sama bayi kamu. gue lihat Willy marah. Dia langsung ke kamarnya dan banting pintu sampai kita semua yang ada di ruang tamu bisa denger. Gue gak tahu masalah akan jadi kayak gimana. Tapi papanya Willy bilang, anak saya pasti tanggung jawab. gue sedih. Willy gak seharusnya tanggung jawab atas apa yang gak dilakuin. Sampai di rumah, gue coba chat Willy. Besoknya, gue nunggu di tempat pertama kali gue ketemu Willy. Setelah 3 jam nunggu, akhirnya Willy muncul juga. Di situ gue jelasin semuanya. Gue jelasin kalau yang ketemu dia waktu pertama kali itu gue, Emma, bukan Farah. Gue gak nyangka reaksi Willy. Gue kira dia bakalan marah, tapi taunya enggak, sama sekali enggak. Dia bilang, Gue udah duga. Kalau lo yang gue temuin pertama kali, sama lo yang gue temuin kedua kalinya sama di taman itu, adalah orang beda. Lo tahu, gue sukanya sama lo, bukan sama dia. Kenapa harus bohong? Meskipun kalian kembar identik, gue gak bisa bedain kalian. Tapi gue bisa bedain perasaan gue waktu sama lo dan waktu sama kembaran lo. Rasanya beda, Emma. aku gak sesempurna Farah, Will. Aku cacat. Kaki aku cuma 1. Aku takut kalau kamu bakalan gak menerima kekurangan aku. Dan reaksi Willy, dia peluk gue. Willy bilang, Kamu gak perlu jadi sempurna untuk buat aku jatuh cinta ke kamu. gue seneng banget. Rasanya gue udah punya dunia gue. Gue punya Willy. Dan hari ini, setelah ngumpulin banyak bukti kebohongan Farah, gue mau jujur ke semuanya. Jujur ke mama, ke papa, dan ke diri gue sendiri. Hari Minggu pagi seperti biasa, Farah baru pulang dari klub atau dari mana entah gue gak tahu, tapi dibawa alkohol. Waktu papa mulai marahin Farah, yang dia kira Emma, gue berdiri dan bilang,
Aku gak pernah pulang malam dan pulang pagi, Pak. Papa gue kaget banget. Dan Mama bilang, Maksud kamu apa, Farah? Papa kan lagi marahin Emma. dan dengan lantang gue jawab, aku Emma, dan dia anak Mama, dia Farah. Gue ketok kaki gue pakai sendok biar bunyi kalau itu kaki palsu. Maafin aku, Pak. Aku cuma pengen bisa ngerasain gimana disayang sama Mama. Makanya aku pura-pura jadi Farah atas kemauan Farah. Dan Mah, aku gak seburuk yang Mama kira, tapi maafin aku. Aku capek, Mah, jadi diriku sendiri yang selalu Mama salahin. Dan Farah selalu Mama bela. Dan satu lagi, Willy gak pernah hamilin Farah. Tapi asal Mama tahu, Farah sering pergi ke klub sama cowok-cowok dan teman-temannya dia. Dan Emma, yang kata Mama anak nakal, Emma selalu di sini sama Mama. Ma, Emma gak pernah pergi kemana-mana. Emma tuh sayang sama Mama. Emang Mama gak bisa sedikit aja sayang sama Emma. Emma anak Mama juga kan. Dan gue ditampar Mama. Mama kayaknya masih shock sama penjelasan gue. Tapi Papa ngerti kenapa gue lakuin semuanya. Setelah lulus SMA, gue daftar kuliah dan diterima di perguruan tinggi negeri di luar kota. Gue lebih milih ngekos dan hidup mandiri. Farah, walaupun coba ditutupin, akhirnya guru-guru tahu kalau Farah hamil. Akhirnya Farah dikeluarin. Mama, gue gak bisa ngerubah hati manusia. Mama tetap Mama. Dia tetap Mama gue. Gimana pun perlakuannya ke gue selama ini, surga gue tetap ada di telapak kaki dia. Papa, makasih udah dukung Emma sampai Emma ada di titik sekarang, Pak. Dan Willy, makasih ya udah buat hari-hari gue indah. Pada intinya, sebaik apapun gue gak bisa ngerubah perasaan orang lain ke gue dari benci jadi suka. Gue gak bisa. Tapi yang bisa gue lakuin adalah tetap bersikap baik ke orang itu. Mah, panjang umur ya. Emma sayang sama Mama. Selalu. Dan lo gak perlu jadi sempurna untuk bisa disukain semua orang. Karena yang suka sama lo gak akan ngelihat kekurangan lo. Dan yang benci sama lo gak akan peduli sama kelebihan lo. Thank you guys, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan jangan lupa follow Instagram Relationship Chat.line, Dea dan Ocha.